Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami susun, yaitu proses pengeringan biji jagung dengan menggunakan metode microabsorption, drying, dan menggunakan zeolit. Anggota kelompok kami yang pertama ialah Nanda Kurnia Putri, yang kedua Rahmatullah Nanda, yang ketiga Elva Silalahi, yang keempat Dennis Andria Jaya, dan yang terakhir Rona Adila. Jagung, maize. Tanaman hortikura yang memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang cukup besar, serta kandungan kadar pati yang relatif tinggi, sehingga banyak yang memanfaatkan jagung sebagai bahan pangan. Penanganan pasca panen jagung yang tepat dan efisien akan mendapatkan kualitas yang baik dan dapat dilakukan dengan menggunakan cara mixed absorption drying dan menggunakan bantuan zeolit yang dapat menjaga kualitas dari jagung yang diolah sehingga baik dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang agar kestabilan kebutuhan jagung dapat tercapai dengan baik. Next. Proses pengeringan jagung. Pengeringan jagung idealnya dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu pengeringan awal biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan pemipilan jagung, sebab pemipilan tanpa dilakukan pengeringan dapat menyebabkan butir rusak, terkelupas kulit, terluka atau cacat, dan pengerjaannya menjadi lambat. Yang kedua yaitu pengeringan jagung pada umumnya dilakukan dengan cara dipaparkan langsung ke sinar matahari atau dengan pengeringan secara konvensional. Next. Pengeringan konvensional adalah dengan cara pengasapan dan dengan menggunakan alat pengering mekanis, seperti alat pengeringan jenis bed dryer, pengeringan bertingkat, dan lain-lain. Pengeringan harus dilakukan secepatnya setelah panen jika cuaca mendukung. Namun, bila kondisi cuaca kurang mendukung dan petani tidak mempunyai fasilitas pengeringan, maka mutu produk akan rendah. Selanjutnya ada mixed absorption drying, alat pengering bahan pangan hasil panen dengan menggunakan bantuan zeolit. Metode ini dapat meningkatkan kualitas jagung kering dengan mengurangi kadar air di dalam jagung sehingga sesuai dengan standar SNI. Metode ini juga mampu mengetahui kondisi operasi yaitu suhu, laju alir, dan komposisi zeolit dalam campuran terhadap proses pengeringan. Next. Zeolit. Mineral yang terdiri dari kristal aluminosilikat terhidrasi yang mengandung alkali tanah dalam kerangka 3 dimensinya. Zeolit memiliki karakteristik tertentu yaitu dehidrasi, absorpsi, penukar kation, katalis, dan memiliki fungsi sebagai penyaring atau pemisah. Sebelum melakukan proses pengeringan, perlu dilakukan aktivasi zeolit terlebih dahulu dengan cara aktivasi zeolit secara fisik. Pengering absorpsi dengan zeolit memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan pengeringan yang beracun pada alat konvensional. Proses penyerapan air oleh zeolit ini bersifat eksotermis sehingga melepaskan panas yang akan tetap mempertahankan temperatur udara yang dikehendaki. Berikutnya merupakan pengaruh temperatur terhadap pengeringan jagung. Penurunan berat jagung menunjukkan bahwa kadar air di dalam jagung mengalami penurunan. Pada proses pengeringan ada 2 fenomena penting, yaitu perpindahan panas dari media pengering ke bahan yang dikeringkan dan perpindahan massa air dari bahan yang dikeringkan ke media pengering. Semakin tinggi suhu udara, maka pengeringan relatif humidity udara akan semakin rendah, sehingga transfer panas dan massa antar udara dan jagung akan semakin besar. Yang berikutnya adalah pengaruh zeolit terhadap pengeringan jagung. Pada zeolit sintetis, waktu penyerapan lebih singkat dan air terserap akan terikat kuat, sehingga dalam jagung yang terserap akan lebih banyak. Selain itu, pada zeolit sintetis memiliki ruang kosong pada pori 47% lebih banyak daripada zeolit alam, sehingga air yang terikat oleh zeolit sintetis lebih banyak. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengeringan jagung yang paling bagus adalah menggunakan zeolit sintetis.
Selanjutnya ada pengaruh rasio berat jagung dan zeolit terhadap pengeringan jagung. Pengeringan jagung dengan menggunakan zeolit juga dapat dipengaruhi oleh rasio berat antara jagung dan zeolit. Jumlah zeolit yang digunakan banyak sehingga banyak pula uap air di udara yang terserap oleh zeolit. Karena relatif humidity yang merupakan fungsi dari suhu dan kadar air. Maka semakin sedikit jumlah kadar air di dalam udara menyebabkan relatif humidity udara semakin rendah. Sehingga semakin banyak pula air dari jagung yang teruapkan ke udara dan kemudian terabsorpsi oleh zeolit. Oleh karena itu, pada variabel ini, pencapaian kadar air setimbang terjadi lebih cepat. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah zeolit yang digunakan, maka penurunan kandungan air dalam bahan akan semakin cepat. Kesimpulannya, suhu yang baik ketika melakukan proses pengeringan jagung itu berkisar sekitar 50 derajat Celcius dengan menggunakan zeolit sintetis. Perbandingan antara jagung dan zeolit berkisar 25% dibanding 75%, sehingga didapatkan nilai konstanta pengeringan. Apabila jumlah zeolit yang digunakan lebih banyak, maka akan berpengaruh terhadap kadar air pada akhir pengeringan, yaitu kadar air di biji jagung akan menjadi sedikit, sedangkan kadar protein dan lemak relatif konstan. Suhu udara juga mempengaruhi proses pengeringan, yaitu semakin besar suhu udara yang masuk, maka kadar air hasil akhir pengeringan akan semakin sedikit. Kadar protein juga akan menurun, dan kadar lemak relatif konstan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih banyak terjadi kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.